Apakah kalian tahu, Cina pernah menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, terjadi kerusuhan sipil, kelaparan, dan kekalahan militer yang menyebabkan runtuhnya ekonomi China pada abad 19 dan awal abad 20. Lalu pada tahun 1978, Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan dan fokus pada pembangunan ekonomi berorientasikan pasar dan mulai bangkit kembali. Pada saat ini, China adalah salah satu pasar negara berkembang yang tumbuh paling cepat di dunia. China memegang ekspor terbesar berdasarkan nilai dan banyak berinvestasi dalam infrastruktur dan pembangunan luar negeri. China mendapatkan keuntungan dengan statusnya sebagai negara berkembang, misalnya rendahnya hambatan karena tarif dan kemudahan perdagangan antar negara. Dari WTO sendiri, tidak memiliki kerangka khusus untuk mendefinisikan negara maju ataupun berkembang. Dapat dilihat, China berada di zona berwarna merah, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan minat investor yang kuat. Terbukti dengan pertumbuhan ekonominya yang masih positif 3,2% di kuartal 2 tahun 2020 ini. China diperkirakan akan melampaui Amerika Serikat dan menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dengan populasi yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tidak akan melambat dalam waktu dekat, seperti yang dapat dilihat dari proyeksi ekonomi berdasarkan GDP yang ada di samping ini. Pro dan kontra berbisnis di Cina. Yang pertama, pro-nya yaitu sektor jasa keuangan yang sangat kuat. Negara Cina merupakan negara saver atau negara penabung, di mana pemerintah nasional Cina tidak memiliki utang, dan juga banknya memiliki pertanggungjawaban yang baik dalam memberikan pinjaman. Selanjutnya yaitu 1 miliar konsumen. Populasi besar yang berada di Cina, secara tidak langsung Cina ini merupakan peluang besar. Selanjutnya yaitu privatisasi. Pemerintah berusaha untuk mengubah perusahaan menjadi struktur kepemilikan swasta. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan demografis. Program satu anak pemerintah sangat menjaga tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga preferensi anak-anak untuk berkontribusi pada ketidakseimbangan gender meningkat. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Negara ini kehilangan banyak tanah pertanian karena erosi dan industrialisasi. Akses ke air bersih menjadi terbatas, kualitas udara menjadi buruk. Jika pemerintah dan rakyat tidak berkomitmen untuk menjaga kesehatan lingkungannya, maka kedepannya Cina bisa saja menjadi tandus. Selanjutnya yaitu potensi kerusuhan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan lebih banyak menggunakan imigran karena harga memberikan upahnya lebih murah, dan juga imigran tersebut dapat dipekerjakan dengan waktu yang sangat lama. Ada beberapa tantangan, yakni memahami paparan bencana alam yang terjadi, yang ada gitu, tingkat infrastruktur dan ketersediaan perlindungan keamanan. Risiko terbesar melakukan bisnis di Cina adalah mengabaikan risiko atau menempatkan orang lain dalam mengabaikan risiko. Bagi orang asing yang ingin melakukan bisnis di Cina, disarankan mereka harus berusaha menumbuhkan hubungan pribadi atau guanxi. Saya akan menjelaskan emerging market investasi Cina. Analisis investasi Cina sebelum dan sesudah ACFTA. Pertumbuhan ekonomi Cina sangat menghebohkan dunia dengan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Artinya, memberi harapan bagi banyak daerah dan negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara ini. ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) merupakan salah satu kesepakatan regional memiliki peran penting dalam menghubungkan kepentingan ASEAN dengan perekonomian Cina. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, yang melalui efisiensi pembuatan produk berupa sumber daya alam unggulan tetap dapat ditingkatkan dengan peningkatan melalui nilai tambah. Dengan hasil analisis juga diketahui bahwa pasca ACFTA investasi Cina masih relatif kecil. Alibaba merupakan situs jual beli online yang dikembangkan oleh negeri Cina yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari belanja-belanja online tersebut.
Alibaba menyediakan layanan penjualan melalui portal web dengan metode customer to customer, business to customer, and business to business. Pendapatan yang didapatkan Alibaba sedang meningkat pesat selama beberapa bulan terakhir. Perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 22% selama kuartal keempat karena jumlah konsumen yang menggunakan platform Alibaba tumbuh sekitar 2%, dan meskipun Alibaba turun, mereka masih melampaui ekspektasi analisis. Sementara itu, pendapatan bisnis cloud Alibaba meningkat 62% dari tahun ke tahun karena tingkat konsumsi konten video dan kerja jarak jauh meroket. Manajemen percaya bahwa terlepas dari pandemi 2021 akan menjadi tahun spanduk dengan mengharapkan penjualan meningkat lebih dari 25% selama tahun fiskal. Dan investor mungkin ingin membeli sekarang sebelum mereka kehilangan pertumbuhan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, negara Cina juga melakukan lockdown, di mana dia menutup segala akses dari atau ke negaranya. Akibatnya, kondisi perekonomian Cina terkena dampak berupa penurunan pertumbuhan secara agregat, di mana pada kuartal 1 tahun 2020, penurunan mencapai minus 6,8% dibanding tahun sebelumnya. Namun pada kuartal 2, perekonomian Cina menjadi salah satu dari 2 negara yang berhasil mengembalikan pertumbuhan perekonomian menjadi positif bersama Vietnam, yakni negara Cina berhasil mengembalikan sebesar positif 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dengan pulihnya pertumbuhan perekonomian secara agregat belum mampu mengembalikan kondisi bisnis perbankan domestik di dalam negaranya, di mana bank-bank komersial di Cina secara industri membukukan penurunan sekitar 9,4% dari segi laba bersih. Dan secara keseluruhan, sektor perbankan di Cina ini telah mengorbankan laba sebesar 870 miliar yuan dalam 7 bulan pertama tahun 2020. Lalu belum lama ini juga Presiden Cina mengungkapkan kepada media bahwa Cina berencana untuk mengembangkan model ekonomi, yaitu model ekonomi sirkulasi ganda, di mana sebuah negara memusatkan pasar domestik sebagai penopang perekonomian negara. Karena pemerintah Cina ini khawatir bahwa jika ada pandemi atau tantangan-tantangan yang lebih parah dari pandemi ini akan terjadi di masa depan. Terima kasih.